Shalom teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL (Problem Based Learning). Nah, apa itu PBL? Apa yang dilakukan seorang guru dalam melakukan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL? Untuk video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran PBL (Problem Based Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mereka belajar dengan aktif melalui proyek-proyek yang relevan dan bermakna. Dalam PBL (Problem Based Learning), murid diberikan masalah atau pertanyaan yang kompleks dan mereka harus bekerja secara kolaboratif untuk menemukan solusi atau jawaban. Strategi ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu, menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan peran guru. Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri, menggunakan permasalahan yang nyata untuk yang dihadapinya. Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis, kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapat pengetahuan secara mandiri. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis masalah ini, ada 5 sintak yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk menerapkan strategi PBL ini. Sintak merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru terlebih dahulu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari para peserta didik, khususnya pada proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Sistem Problem Based Learning di tahap ini, guru akan mengorganisasikan peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberi tugas setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses mengerjakan dan lainnya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Sintak yang ketiga adalah memberi bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu maupun kelompok. Tujuannya agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Tentunya sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sintak yang keempat adalah mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru, khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Hasil laporan inilah yang nantinya akan diberikan pada guru, bisa berupa dokumentasi, rekaman, beserta teori pendukung lainnya. Sintak yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan analisis dan evaluasi. Dalam model Problem Based Learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Kelebihan dari strategi PBL atau Problem Based Learning ini ada 3. Yang pertama itu adalah peserta didik dilatih untuk bisa selalu berpikir kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang kedua itu adalah agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas
dengan pembelajaran sambil mempraktekkan. Dan yang ketiga itu adalah adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Strategi Problem Based Learning atau PBL ini, guru berperan sebagai fasilitator yang bisa membimbing siswa melalui proses pembelajaran. Masalah yang diberikan kepada siswa biasanya relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari.